Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, kelas 7, Bapak akan membahas masalah yaitu kompetensinya memahami alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Nah, tujuan pembelajaran tentunya kita menunjukkan keimanan terhadap sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya memahami air sebagai alat bersuci. Nah, di sini bahwa alat bersuci itu terdiri dari air sebagai alat bersuci, kemudian air ditinjau dari pembagiannya, air ditinjau dari hukum penggunaannya. Baik, perhatikan. Coba Anda perhatikan di sini ada gambar. Ini gambar air, mata air, kemudian ini adalah sumber air juga. Kemudian ini gambar kekeringan, orang membutuhkan air, ini juga sama ada waduk yang kekeringan. Betapa air itu adalah sangat berguna bagi kehidupan. Nah, kita setelah mengamati gambar-gambar tersebut, kita ini adalah batu. Nah, kemudian alat-alat istinja bisa tisu, bisa batu, bisa air mutlak, bisa daun kering, dan bisa kayu. Nah, jadi kita di sini akan belajar itu adalah bersuci. Satu pengertian bersuci, ya. Tahukah kita bersuci dalam bahasa Arab disebut dengan toharoh. Menurut arti bahasanya bermakna bersih dan suci dari segala jenis kotoran, baik berupa kotoran tampak oleh mata seperti air kencing dan lainnya, maupun yang tidak tampak mata sebagaimana maksiat dengan berbagai bentuknya. Sedangkan arti dalam istilah fikih, toharoh memiliki arti bersih dan suci dari najis dan hadas. Bagaimana anak-anak, bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, mari kita lanjutkan. Perbedaan bersuci dan membersihkan. Bisakah kita membedakan dua istilah berikut? Istilah yang pertama adalah bersuci dan istilah yang kedua itu membersihkan diri. Ayo kita cermati tabel berikut ini. Di sini ada unsur-unsurnya. Menyertakan niat, ini bersuci. Kalau membersihkan diri belum tentu kita berniat. Seperti kita mandi biasa. Kemudian bertujuan untuk membersihkan, ini bersuci pasti, membersihkan diri pasti. Kalau kita mau mandi ya untuk membersihkan. Tata cara diatur oleh syariat Islam melalui ketentuan fikih. Tentu bersuci seperti itu harus diatur. Kalau membersihkan diri tidak diatur. Mau dari bawah dulu, mau dari tengah dulu, atau mau dari atas dulu, nggak apa-apa. Kemudian mengikuti pola hidup sehat, ini tentunya. Nah, kita sebagai manusia dan makhluk sosial setiap hari selalu membersihkan diri. Ya, setidaknya kita mandi 2 kali dalam sehari semalam, pagi dan sore hari. Sering pula melakukan pembersihan dalam bentuk lainnya seperti membasuh muka pada saat terkena debu, kemudian kaki yang baru saja berjalan di tempat yang becek, dan selesai makan membasuh tangan. Mari kita cari persamaan dan perbedaan antara bersuci dan membersihkan diri. Semua perbuatan membersihkan di atas bukanlah bersuci dalam pengertian fikih. Membersihkan diri mengacu pada kehendak pribadi kita sebagai pelaku, seperti dengan cara membasuh muka berkali-kali karena dirasakan rasa panas akibat terkena terik matahari, masih terasa dan banyaknya debu yang masih nempel.
Sedangkan bersuci dan tata caranya harus mengacu dan mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW, dan dijelaskan lebih mendalam dan terperinci oleh ulama-ulama fikih. Tujuan membersihkan diri dan bersuci juga berbeda. Membersihkan diri untuk membersihkan kotoran yang melekat dan mengikuti pola hidup sehat. Bersuci bertujuan agar ibadah yang dilakukan diterima, seperti sholat yang tidak akan diterima di sisi Allah SWT jika pelakunya tidak dalam keadaan suci. Meskipun tujuan bersuci ya dengan sendirinya juga akan mengantar pelakunya berpola hidup sehat. Kesimpulannya adalah bersuci sudah pasti menyertakan perbuatan membersihkan diri, tetapi membersihkan diri belum tentu termasuk bagian daripada bersuci. Bagaimana? Bisa dipahami? Oke, kalau kita bisa dipahami, kita lanjutkan kepada nomor 3, yaitu dasar hukum bersuci. Nah, ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 108, "Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin." Di dalamnya terdapat orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah mencintai orang-orang yang bersih. Bagaimana anak-anak belajar ya dengan baik di rumah? Baik, ayat Al-Quran di atas memiliki kesamaan kandungan yang sangat erat dengan bersuci. Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang membiasakan dan selalu membersihkan diri dengan bersuci, baik badannya, pakaian yang melekat pada tubuhnya, dan lingkungan sekitarnya. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan agar setiap muslim menjadi contoh bagi orang lain, baik kebersihan yang bersifat zahir maupun batin. Kita sudah menemukan kesamaan kandungan, lalu bisakah kita menemukan perbedaannya? Nah, untuk menemukan perbedaannya, baca kembali dengan sama, maka kita akan menemukan kedua ayat tadi tentang perintah bersuci secara umum. Namun yang kedua juga menggambarkan fitrah atau karakter khas manusia yang sebetulnya memiliki naluri untuk selalu membersihkan diri melalui bersuci. Fitrah inilah yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya, seperti binatang yang terkadang tidak pernah mandi hingga akhir hayatnya. Gitu ya. Menjadi paham kan kita sekarang? Jadi apa itu membersihkan diri? Apa itu bersuci? Kita lanjutkan. B. Kedudukan air dalam bersuci. 1. Air sebagai alat bersuci. Tahukah kita, agar merupakan alat bersuci yang utama, terbagi menjadi beberapa bagian air tersebut. Alat yang paling utama adalah bersuci dan pakai air. Namun tidak semua air dapat digunakan sebagai alat bersuci. Mau tahu? Tentu, untuk mengetahui air yang dapat digunakan bersuci, maka kita harus mengetahui air ditinjau dari pembagiannya dan ditinjau dari segi hukum penggunaannya. Ayo kita pahami perbedaan masing-masing dengan mencermati ayat-ayat dan hadis di bawah ini. Nah, air suci dan mensucikan. Klasifikasi air berdasarkan dasar hukumnya. Ayat dan hadis. Surat Al-Anfal ayat 11. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum. Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu. Nah, ini kategorinya adalah air. Air hujan. Allah menurunkan air hujan. Status air mutlak. Kemudian ayat kedua surah Al-Furqan ayat 48. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami turunkan dari langit air yang amat bersih. Kita lanjut. Jadi kita simpulkan bahwa
Ada 7 kategori air yang termasuk air mutlak berdasarkan dasar-dasar hukum di atas tadi. Yang pertama adalah air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air, air es. Nah, itu yang kita bisa gunakan untuk bersuci, yaitu air mutlak. Cukup di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.